Oke, teman-teman PG, penelitian Gabi. Channel ini saya bikin perdana ya, untuk saya sharing informasi mengenai pengalaman saya memelihara ikan gabi selama ini. Termasuk nanti saya akan share juga penelitian-penelitian yang saya lakukan untuk memaksimalkan supaya kita memelihara ikan gabi ini tidak terlalu repot. Istilahnya lebih mudah. Ini teman-teman. Saya mau share pertama ini mengenai air, teman-teman. Jadi sebetulnya saya ini kan kerja juga dari pagi sampai malam. Repot teman-teman kalau tiap hari harus sifon akuarium ya, atau 2-3 hari sekali sifon juga tetap repot. Istilahnya kalau ngerawat ikan gabi terlalu mendetail juga sangat repot, teman-teman. Bahkan dulu di awal-awal saya melihara ikan gabi, pasti ada aja yang sakit, pasti ada aja yang kena penyakit, dan pasti ada banyak yang meninggal, mati ikannya. Kali ini saya akan bagi bahkan seperti ini, teman-teman. Tank-tank ini ya, tidak saya ganti air atau tanpa water change, dan tidak saya sifon tanpa sifon. Saya lakukan sampai berapa lama? Bahkan ada yang ini 1 bulan, yang ini masih beberapa minggu, teman-teman. Yang ini sudah setengah tahun tidak saya ganti, tinggal habis ya, karena penguapan aja saya kasih air lagi, kalau sudah berkurang saya tambahin air lagi, cuman gitu, teman-teman. Dan ini panda awalnya cuman 4 ekor, karena memang saya pelihara untuk hobi aja, teman-teman ya. 4 ekor dia sudah beranak pinak sampai tidak tahu berapa kali keturunan, karena anakan tidak dia makan, dan tidak ada satupun yang mati, teman-teman. Nggak ada satupun yang mati, apalagi kena penyakit. Itu indukannya sudah gendut lagi seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini ada kotoran, saya biarkan, tidak saya sifon nih, saya biarkan aja. Besok sudah hilang. Begitu pagi saya lihat, saya cek sudah tidak ada itu kotoran, airnya sudah bersih lagi. Ini kalau dilihat dari dalamnya, selain memang bantuan dari filter itu juga manfaat, teman-teman. Nanti saya jelaskan gimana prosesnya. Sebetulnya teman-teman, saya pelihara ini istilahnya tanpa ribet. Saya tinggal kasih makan dia pagi, pulang kerja malam saya kasih, pagi malam seperti itu terus. Kalau mau berangkat kerja saya kasih makan, tanpa saya sifon, tanpa saya aduk-aduk, tanpa saya kasih apapun. Dia otomatis sudah nyaman ikannya, sudah gede-gede cepat sekali. Anakannya sudah hampir gedenya hampir sama dengan indukannya. Nah, terus gimana nyiptakan air seperti ini? Kita sebetulnya perlu kerjasama yang namanya bakteri pelipet, jadinya bakteri. Alias teman-teman mungkin sering dengar namanya bakteri positif. Nah, itu sangat kita perlukan, teman-teman. Nanti gimana sih caranya? Teman-teman, kita akan akan saya kenalkan namanya nitrogen cycle atau perputaran nitrogen. Terus gimana cara bikinnya? Jadi di awal-awal, teman-teman, air bersih seperti ini tetap perlu disifon ya, sampai 1 bulan. Saya bikinnya itu nitrogen cycle ini bisa terwujud selama 1 bulan atau sampai 2 bulan kadang. Tapi biasanya saya 1 bulan udah jadi. Nanti prosesnya gimana cara kita ngetahunya dia jadi enggaknya? Ketika kotoran ikan seperti ini dan makanan-makanan sisa, misalkan malam ini ada, besok pagi kita lihat kalau sudah tidak ada, berarti akuarium ini sudah memenuhi syarat, istilahnya nitrogen cycle-nya atau perputaran nitrogen secara alaminya sudah berjalan dengan baik atau normal, dan kita tidak perlu otak-atik lagi airnya. Airnya rusakkah? Tidak rusak sama sekali, justru berputar. Prosesnya seperti ini. Ikan hidup pasti kalau kita kasih makan dia akan buang kotoran, termasuk makanan sisa itu, ataupun nanti ada limbah-limbah seperti tanaman air yang sudah membusuk dan sebagainya ya, atau amonia atau kotoran ikan itu sendiri. Justru itulah yang akan jadi modal kita untuk pelihara bakteri ini, bakteri positif ini. Karena apa? Itu makanannya, teman-teman, penting sekali. Nah, di sana nanti
ada namanya bakteri Nitrosomonas. Artinya bakteri ini akan merubah amoniak tadi itu, yang racun ikan itu ya teman-teman, yang limbahnya ikan itu, nya ikan itu akan dimakan sama bakteri Nitrosomonas ini, akan dirubah dia jadi nitrit teman-teman. Nah, kalau sudah dirubah jadi nitrit, tetap bahaya itu nitrit itu. Nanti sama akan dengan sendirinya akan adanya bakteri satu lagi namanya nitrobakter, dan dia akan merubah nitrit jadi nitrat teman-teman. Nah, nitrat inilah yang istilahnya aman buat ikan. Nah, sedikit aman atau istilahnya tidak berbahaya buat ikan. Terus kalau kebanyakan atau sudah terlalu numpuk, apakah bahaya nitrat? Bahaya teman-teman, tetap bahaya. Nah, kalau bahaya gimana? Kita bisa menghilangkan dia dengan namanya alga atau tanaman air. Nah, seperti ini ya. Itu tujuannya apa? Dia merubah nitrat nanti atau dimakan sama dia, dihabiskan sama dia nitratnya untuk sumber makan tanaman kita itu. Makanya saya juga lagi uji coba teman-teman, penelitian di atas, bikin nitrogen cycle ini dengan bantuan apu-apu dan tanaman kangkung. Itu lebih cepat nanti hasilnya, tidak perlu nunggu 1 bulan, kita nunggu 1 minggu pun sudah jadi dan siap dipakai untuk pelihara ikan gapi kita. Jadi kembali lagi, setelah adanya nitrat itu nanti dimakan sama tanaman air atau biasanya ganggang ini teman-teman, yang nempel di akuarium hijau-hijau ini penting, jangan dibersihin teman-teman. Ini justru sangat penting, nggak saya bersihin ini, bahkan sampai kotor seperti ini. Biasanya saya hanya bersihin depannya aja teman-teman. Tujuannya supaya apa? Supaya nitratnya itu diserap sama alga ini. Asalkan dia bukan brown alga atau alga yang bahaya ya, yang merugikan seperti hair alga, rambut itu, nggak apa-apa. Alga ini justru kita butuhkan, justru sangat penting. Nah, terus prosesnya seperti itu. Dia akan berputar terus teman-teman. Jadi amonia, makanan ikan, diuraikan jadi nitrit, diuraikan jadi nitrat sama bakteri-bakteri positif yang kita masukkan tadi. Nanti akan dimakan sama alga ini, sudah jadi aman lagi akuariumnya, jadi sehat lagi. Secara alami Tuhan, sama yang pencipta kita ya, bikin perputarannya seperti itu terus. Jadi lingkungan di akuarium kita ini aman. Tidak berbahaya, tidak beracun, tidak ada namanya boom amonia. Walaupun ikannya banyak ini teman-teman. Nah, ini bahkan saya campur, saya lagi uji coba antara red cobra sama dragon. Saya silangkan, kepingin lihat jadinya apa nanti. Terus awalnya gimana sih kita bikinnya teman-teman? Nah, air baru seperti ini, air endapan ya. Awalnya juga selama dalam waktu yang 1 bulan itu biasanya saya kasih garam tetap. Jadi 25 liter ini 1 tank 40 ini saya kasih 3 sendok garam. Tujuan di awal supaya tidak kena penyakit. Tapi setelah jadi seperti ini teman-teman, jangan kasih garam lagi, karena garam menghambat juga pertumbuhan bakteri positif. Jadi tidak bagus teman-teman, biarkan secara alami kalau sudah ya. Ini hanya untuk pertama aja. Setelah itu saya juga pakai bakteri starter. Ada yang probiotik, saya pakai yang cair kebetulan. Ada yang bubuk juga yang dijual di pasaran. Terserah teman-teman, bebas. Mereknya apapun bebas. Kebetulan saya pakai yang cair, oksigenik atau probiotik yang E4 itu ya. Saya kasih biasanya 2 tetes di awal. Nanti di hari ketiga, di hari ke-6 saya kasih 1 tetes, bukan 2 tetes tapi 2 mili. Selanjutnya saya kasih 1 mili per 3 hari. Itu hanya selama 1 minggu aja. Setelah itu saya lepas teman-teman. Karena otomatis nanti amoniak dimakan sama dia. Dan itu bakteri berkembang luar biasa cepatnya teman-teman. Bahkan biasanya air menjadi keruh pun tidak masalah. Itu tandanya probiotik atau bakteri positif kita berkembang biak dengan baik. Tidak harus bersih loh ya teman-teman. Ingat. Nah, yang penting ikannya sehat, airnya juga sehat. Cara memelihara air seperti itu teman-teman. Nah, nanti biasanya juga untuk air yang baru seperti ini teman-teman,
Saya juga tetap melakukan water change dan sifon karena bakterinya belum bisa menguraikan secara maksimal di awal. Jadi saya sifon sekitar, ngambil kotoran di bawahnya aja sedikit, tambah air lagi. Jadi proses water change juga diperlukan di awal aja selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, 2 minggu saya tidak kasih garam, 3 minggu biasanya saya udah tidak melakukan water change lagi ya. Masuk ke 4 minggu, 1 bulan bebas sudah tidak saya papakan. 3 bulan ini sudah tidak saya sifon, tidak saya water change, saya tinggal nambahin air aja biasanya. Ini sudah 6 bulan teman-teman, tidak saya apa-apain, sudah beranak pinak juga. Yang perlu kita lakukan ada ngasih medianya teman-teman. Terus gimana sih cara nyiptakannya? Itu saya kasih rumah bakterinya. Sebetulnya bakteri itu bisa tumbuh di permukaan apapun, kaca, pasir malang. Tapi yang paling bagus di rumah-rumah bakteri ya, semakin dia banyak. Sebetulnya tanaman-tanaman ini sintetis, dia kan juga ada permukaan tuh teman-teman. Itu bisa untuk tempat bakteri, karena kalau kita angkat ini prul gitu ya, kotoran semua, sebetulnya itu juga disinggahin oleh bakteri-bakteri positif kita. Nah seperti itu. Asalkan kondisinya tidak kotor, ikan juga aman teman-teman. Jadi kita kasih rumah bakteri, selain itu kita kasih filter ini. Selain dia menyaring air, oksigen yang diperlukan dikeluarkan ini sangat penting banget buat bakteri positif kita. Karena bakteri itu bersifat aerob, memerlukan oksigen banyak. Tapi yang dioksigeni anaerob, tidak memerlukan oksigen pun oke, tapi pakai oksigen lebih baik, hasilnya lebih maksimal untuk berkembang biaknya bakteri positif. Kalau kita sifon, apakah hilang bakterinya? Ya iya, hilang sedikit, tapi dia berkembang biak lagi semakin banyak dan akhirnya juga aman buat akuarium kita. Gitu. Proses nitrogen cycle itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Setelah itu biarkan teman-teman kayak seperti saya ini, kerja tiap hari tidak pernah ngurus ikan tapi menikmati keindahan ikan gabi. Mantap jiwa kan? Ini Skype saya, ini AFR saya ya, ini panda, ini happy blue, ini AFP, nah, ini HP white, ini platinum koi, ini red blonde, banyak teman-teman ya. Ini blue cobra, banyak handler ya, macam-macam, Filumi karif. Yang teman-teman perlu lihat lagi, ini di tank besar saya di atas ini tidak saya sifon, tidak saya water change, tidak saya apa-apakan, sudah hampir 1 tahun. Ikannya dari kecil anakan, karena dulu sebetulnya tank ini saya buat penampungan anakan ikan ya, sampai gede-gede saya biarkan aja sampai di sini, nggak ada yang mati teman-teman. Terus apalagi yang penting ini teman-teman, saya kasih temen gabinya adalah Corydoras, karena dia sifatnya ikan damai dan selalu makan limbah, kotoran-kotoran, sama dia juga diurai, dibantu, biasanya tidak hanya diurai tapi dikumpulkan di beberapa tempat seperti ini teman-teman ya. Sama dia misalnya di atas, di belakang tuh itu jenis Venezuela sama Corydoras ya, Aldufo itu ya, dikumpulkan di tengah sini sama dia karena dia tidak mau kotor di samping-samping sana belakang. Nah, kan pinter itu membantu kita, misalkan kita mau sifon juga mudah. Corydoras sangat penting untuk membantu penguraian kotoran-kotoran yang gede-gede seperti ini. Ya, akan diuraikan sama dia. Kita juga penting untuk membersihkan kaca. Ini baru saya taruh tuh teman-teman. Nah, pembersih kaca ini kotor sekali. Paling besok saya taruh semalam, besok sudah bersih tempatnya. Ini sudah 1 siren ini hilang, sudah dimakan sama dia. Oke, kembali lagi, yang perlu selain bakteri starter, kita perlukan lagi adalah rumah bakteri. Kita biasanya pakai seperti itu ya, batu-batu dioring gitu ya.
itu bisa ditaruh di akuarium atau di bawah filter seperti itu. Nah, yang kedua oksigen teman-teman, berarti filter itu penting. Kalau makanan untuk bakteri kan amonia tadi, berarti beres semua, sudah terwujud nitrogen cycle-nya. Kita tinggal nikmatin teman-teman. Kalau sudah 1 bulan tinggal nikmatin, nggak usah disifon teman-teman, nggak usah di water change juga, kita tinggal nambahin air aja. Ini kan udah berkurang nih, ini ditambahin air rendapan lagi, yang itu juga ditambahin lagi, kita lihat perkembangan ikan kita. Terus dibandingkan dengan akuarium yang saya juga ngadakan penelitian pakai obat teman-teman. Obat ini ternyata dia hanya berfungsi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu harus diganti teman-teman, karena kemarin yang saya lakukan pakai obat teman-teman, 2 tank ini black Moscow saya sama anakan ikan malah jatuh sakit. Ini pakai obat ya, 2, 3 ini juga. Ini besok saya ganti teman-teman. Pokoknya 1 minggu pasti harus saya ganti. Kalau kelewat seperti yang 2 tank ini, akhirnya ikannya jatuh sakit semua ini. Nih, ini sakit juga nih black Moscow yang dari tank sana. Tapi sudah sembuh ini beberapa ya. Jadi ternyata air yang pakai obat seperti ini tidak baik. Jadi ada teman-teman yang bilang, saya peliharanya pakai methyl blue sama garam. Selalu dikasih gitu setiap kali water change, ngasih gitu-gitu, enggak baik teman-teman. Kasihan ikannya, karena jadi stres, bisa sakit karena obat-obatan itu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah nitrogen cycle ini, supaya teman-teman enggak ribet lagi, ikannya juga sehat-sehat ya. Tumbuhnya seperti ini. Jadi ikan yang air yang pakai obat itu tidak sehat teman-teman. Kalau sudah jadi seperti ini, karena kenapa? Saya juga tidak pakai garam lagi teman-teman. Nggak perlu, karena bakteri positif itu akan dihambat sama garam kehidupannya. Jadi nggak perlu garam itu. Kalau sudah jadi loh ya. Kalau belum jadi, masih awal-awal, kita harus pakai garam di awal. Masih perlu disifon, masih perlu water change. Kalau sudah jadi, tidak perlu teman-teman. Garam justru akan menghambat pertumbuhan bakteri positif. Apalagi obat-obatan seperti ini. Ini sebetulnya air kalau sudah 7 hari, 3 hari manfaat obat. Kalau sudah 7 hari dia jadi air biasa. Yang bakteri positif pun tidak bisa tumbuh di sini. Akhirnya airnya jadi air rusak teman-teman. Dan itu bisa membuat ikan kita jadi stres dan lingkungan hidup dia tidak steril lagi, alias berbahaya. Langsung jatuh sakit seperti punya saya ini. Yang saya teliti pakai obat. Jadi tidak menguntungkan ya teman-teman. Yang menguntungkan tetap nitrogen cycle ini. Sampai di sini sharing saya tentang air teman-teman. Tentang air yang saya teliti, supaya kita tidak perlu repot lagi memelihara ikan gapi, tidak perlu sifon tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan ini kalau sudah jadi gini ya, selama 1 bulan 2 bulan saya biarkan, nggak saya sifon, tinggal saya kasih makan sesuai jumlah ikan aja, dan dia tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena bakteri apapun, dah aman langsung dia. Dan mungkin biasanya saya cuman perlu nambahin aja probiotiknya 1 mili gitu setiap kadang 1-2 minggu saya tambahin 1 mili. Selain itu sudah berkembang, sudah berputar otomatis, airnya juga air alami, tidak rusak. Tinggal nambahin aja airnya kalau sudah menguap seperti ini, karena kita pakai aerator. Jadi aerator juga penting. Oke, di situ teman-teman, kalau dirasa penting dan bermanfaat buat teman-teman, di like dan subscribe teman-teman ya, dan bagikan link-link ini supaya teman-teman yang lain bisa budidaya gapi dengan mudah tanpa harus repot-repot menghasilkan gapi-gapi yang bagus. Nah, ini yang MSS snake skin red lace, ini masih anakan sih. Kemarin indukannya sudah laku semua karena saya juga jualan. Ini hummingbird. Ini yellow cobra, itu bibirnya yang bibir doer teman-teman, bibirnya itu doer semua.
Oke, sampai di sini teman-teman. Silahkan di-share, like, dan komen kalau ada ya pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi. Nanti selanjutnya saya akan adakan penelitian mengenai ikan-ikan gapi ini, kehidupan ikan gapi yang jelas menguntungkan buat kita untuk memelihara ikan gapi. Oke, terima kasih.